Terima kasih Bapak Ibu Guru telah berkunjung kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 koneksi antar materi. Bersama dengan saya Agnes Ganumba, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP Swasta Bintang Laut Teluk Dalam. Adapun tujuan pembelajaran dalam modul ini, di sini calon guru penggerak diharapkan untuk dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Berikut tentang refleksi pengalaman materi pembelajaran. Melalui tahapan mulai dari diri hingga demonstrasi kontekstual, di modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman melalui belajar mandiri, diskusi dan praktik terkait paradigma berpikir coaching, yaitu berfokus pada coach bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian juga memahami prinsip berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain hal tersebut, terdapat kompetensi inti coaching yang harus dimiliki atau dikuasai oleh calon guru penggerak, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, yang tidak kalah penting, ada mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, menerima dan mendengarkan kata kunci, appraise, dan memberi apresiasi atau sinyal mendengarkan, Summersides, rangkuman kata kunci, dan ASK, mengajukan pertanyaan. Kemudian dalam percakapan berbasis coaching menggunakan alur theta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi akademik ini terdapat 3 tahapan, yaitu ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi harapan dari pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh guru atau coach dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran di modul 2.3, saya juga mengingat kembali mengenai kegiatan supervisi atau observasi bersama dengan kepala sekolah. Akhirnya, saya mengerti bahwa langkah-langkah yang kepala sekolah lakukan mulai dari kegiatan pra-observasi sampai dengan pasca observasi menggunakan paradigma dan prinsip coaching. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya menjadi paham dan merasa optimis dalam menerapkan coaching saat melaksanakan supervisi akademik dengan rekan sejawat maupun pendampingan dengan murid. Selanjutnya, emosi-emosi yang dirasakan dengan terkait pengalaman belajar. Emosi yang saya rasakan adalah saya termotivasi untuk memperoleh ilmu baru, khususnya tentang coaching yang lebih baik dan mendalam untuk supervisi akademik, dan semakin banyak juga melakukan praktik coaching agar semakin terasah kemampuan sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, saya juga merasa beruntung ketika menyimak dan mempraktikkan coaching, baik saat menjadi coach maupun saat menjadi coach. Saat menjadi coach, maka saya akan merasakan dihargai dengan digali oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Nah, ketika menjadi coach, saya juga merasakan kita itu harus belajar sabar untuk mau mendengarkan aktif, memberi kesempatan kepada coach untuk menemukan solusi tanpa kita ikut campur tangan, memberikan saran dan masukan. Nah, saat menjadi pengamat, saya juga belajar bagaimana menjadi pengamat yang harus sabar, belajar terbuka, melihat sisi-sisi baik seseorang, tidak memberikan segmen dari apapun yang telah diamati.
Hal yang sudah berjalan dengan baik selama proses belajar ini adalah sesama rekan calon guru penggerak, kami saling memberi semangat dan giat berarti praktik coaching, baik dalam ruangan kolaborasi maupun diskusi di luar jadwal untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan tirta prinsip coaching dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian dalam tugas demonstrasi kontekstual secara bergantian kami melaksanakan praktik coaching secara triad atau berganti peran sebagai supervisor, coach maupun menjadi coach yang membuat kami merasakan pengalaman di berbagai posisi tersebut. Kemudian masukan dan saran perbaikan dari fasilitator dan pengajar praktik yang membuat saya semakin percaya diri dan dalam melakukan praktik coaching. Kemudian hal yang perlu saya perbaiki dengan terkaitnya keterlibatan dalam proses belajar yaitu saat saya berperan sebagai coach, terkadang secara tidak sadar dapat memberi asumsi pribadi. Misalnya mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau mengarahkan coach dalam menemukan solusinya. Padahal tindakan tersebut harusnya dihindari atau tidak dilakukan. Kemudian saya juga harus mampu membuat pertanyaan terbuka yang berbobot agar mampu mengarahkan coach untuk menggali solusi dan mencapai tujuan coaching melalui proses mendengarkan dengan rasa. Kemudian juga terkait hadir sepenuhnya dan membangun kedekatan agar coach mau terbuka dalam bercerita. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi setelah mempelajari modul 2.3. Di sini saya mampu meningkatkan kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta. Bagi saya pribadi yang merupakan seorang introvert, tentu berbicara atau berdiskusi dengan orang lain itu merupakan hal yang di luar kebiasaan saya sehari-hari. Namun di sini saya terus dilatih untuk dapat berkolaborasi, berdiskusi, memberi pendapat, dan berefleksi sehingga hal tersebut membuat saya lebih semangat untuk terus mengembangkan potensi. Kompetensi sosial dan emosional yang saya miliki, proses ini saya ikuti dengan sebaik-baiknya agar tujuan dalam mengikuti program guru penggerak ini dapat tercapai. Muncul satu pertanyaan, mengapa guru itu harus memiliki kemampuan coaching? Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang atau kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Selanjutnya, adapun dalam penerapannya tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, tantangan tersebut misalnya waktu yang terbatas dan beban kerja guru yang banyak, sehingga dapat menghambat pelaksanaan coaching yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam membuat semua guru terbuka, siap menerima tentang pendekatan coaching ini. Nah, alternatif atau solusi, di sini saya memulai coaching dengan sesi coaching singkat dan terfokus bersama dengan rekan sejawat yang sudah akrab dan murid. Saya juga akan berbagi materi coaching pada rekan-rekan di Kombel dengan alur tirta. Selanjutnya, emosi-emosi yang dirasakan dengan terkait pengalaman belajar. Emosi yang saya rasakan adalah saya termotivasi untuk memperoleh ilmu baru, khususnya tentang coaching yang lebih baik dan mendalam untuk supervisi akademik, dan semakin banyak juga melakukan praktik coaching agar semakin terasah kemampuan sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, saya juga merasa beruntung ketika menyimak dan mempraktikkan coaching, baik saat menjadi coach maupun saat menjadi coach. Saat
menjadi coach, maka saya akan merasakan dihargai dengan digali oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Nah, ketika menjadi coach, saya juga merasakan kita itu harus belajar sabar untuk mau mendengarkan aktif, memberi kesempatan kepada coach untuk menemukan solusi tanpa kita ikut campur tangan, memberikan saran dan masukan. Nah, saat menjadi pengamat, saya juga belajar bagaimana menjadi pengamat yang harus sabar, belajar terbuka, melihat. Kemudian, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, di sini guru mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid agar potensi murid mampu dikembangkan secara optimal. Hal ini sesuai dengan erat kaitannya dengan praktik coaching. Sebagai seorang coach harus mampu mengoptimalkan potensi coach untuk menemukan rencana solusi dari permasalahan menggunakan alur tirta dan kompetensi coaching yang sudah dimiliki oleh coach. Kemudian di modul 2.2 saya belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah agar memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu adanya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran sosial dan emosional ini terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana lebih tenang dan kondusif. Sebagai seorang coach harus paham betul atau lebih peka terhadap kondisi dan situasi sebelum atau ketika proses coaching berlangsung agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Kemudian melalui kompetensi sosial emosional atau KSE yang baik, coach dapat terhindar dari memberi asumsi, memberi label atau segmen atau memotong pembicaraan coachnya. Begitu juga bagi coach yang memiliki KSE yang matang, dapat mengambil keputusan yang berdampak dengan benar dan komitmen dalam menindaklanjutinya. Selanjutnya, dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi komprehensif. Ini memaksimalkan potensi coach yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional coach. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Adapun sumber belajar atau informasi lain di luar modul pendidikan guru penggerak ini untuk penguatan praktik coaching maupun supervisi akademik dapat dilakukan dengan berdiskusi dan sharing pengalaman dengan kepala sekolah saat pelaksanaan supervisi. Kemudian juga berdiskusi dengan rekan calon guru penggerak, fasilitator dan pengajar praktik, serta menonton praktik baik dari rekan-rekan calon guru penggerak angkatan sebelumnya terkait proses atau pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, saya menjadi lebih siap dan percaya diri serta memaksimalkan kemampuan diri untuk mempraktikkan coaching ke rekan guru. Demikian saja Bapak Ibu Guru pemaparan saya tentang tugas modul koneksi antar materi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia untuk kita semua. Ya ahohu.